لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Rasulullah telah mengangkat Zaid sebagai anak angkat, maka menjadi terkenalah ia di seluruh Mekah dengan nama Zaid bin Muhammad. Di suatu hari yang cerah, seruan wahyu yang pertama datang kepada Sayyidina Muhammad. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang telah mengajari manusia dengan kalam, mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian menyusul datangnya wahyu kepada Rasul dengan kalimatnya, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, siapkan diri, sampaikan peringatan, ajaran Tuhan, dan agungkan Tuhanmu." Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-3. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu laksanakan, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah akan melindungimu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Maka tak lama setelah Rasul memikul tugas kerasulannya dengan turunnya wahyu itu, jadilah Zaid sebagai orang yang kedua masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan sebagai orang yang pertama. Rasul sangat sayang sekali kepada Zaid. Kesayangan Nabi itu memang pantas dan wajar, disebabkan kejujurannya yang tak ada tandingnya, kebesaran jiwanya, kelembutan dan kesucian hatinya, disertai terpelihara lidah dan tangannya. Semuanya itu atau yang lebih dari itu menyebabkan Zaid punya kedudukan tersendiri sebagai Zaid kesayangan, sebagaimana yang telah dipanggilkan sahabat-sahabat Rasul kepadanya. Berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan yang disertai oleh Zaid, pastilah ia yang selalu diangkat Nabi jadi pemimpinnya. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasul, tentulah ia akan diangkatnya sebagai khalifah. Sampai ke tingkat inilah kedudukan Zaid di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sebenarnya Zaid ini? Ia sebagai yang pernah kita katakan adalah seorang anak yang pernah ditawan, diperjualbelikan, lalu dibebaskan oleh Rasul dan dimerdekakannya. Ia seorang laki-laki yang berperawakan pendek, berkulit coklat kemerahan, hidung pesek, tapi ia adalah manusia yang berhati mantap dan teguh serta berjiwa merdeka. Dan karena itulah ia mendapat tempat tertinggi di dalam Islam dan di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam dan Rasulnya tidak sedikit juga mementingkan gelar kebangsawanan dan turunan darah, dan tidak pula menilai orang dengan predikat-predikat lahiriahnya. Maka di dalam keluasan faham agama besar inilah cemerlangnya nama-nama seperti Bilal, Suhaib, Ammar, Khabbab, Usamah, dan Zaid. Mereka semua punya kedudukan yang gemilang, baik sebagai orang-orang yang soleh maupun sebagai pahlawan perang. Dengan tandas, Islam telah mengumandangkan dalam kitab sucinya, Al-Quranul Karim, tentang nilai-nilai hidup. Sesungguhnya, semulia-mulia kalian di sisi Allah ialah yang paling takwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Islamlah agama yang membukakan segala pintu dan jalan untuk mengembangkan berbagai bakat yang baik dan cara hidup yang suci, jujur, dan direstui Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid dengan Zainab, anak bibinya. Ternyata kemudian kesediaan Zainab memasuki tangga perkawinan dengan Zaid hanya karena rasa enggan menolak ajuran dan syafaat Rasulullah, dan karena tak sampai hati menyatakan enggan terhadap Zaid sendiri.
Kehidupan rumah tangga dan perkawinan mereka yang tak dapat bertahan lama karena tiadanya tali pengikat yang kuat, yaitu cinta yang ikhlas karena Allah dari Zainab, sehingga berakhir dengan perceraian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tanggung jawab terhadap rumah tangga Zaid yang telah pecah itu. Pertama, merangkul Zainab dengan menikahinya sebagai istri beliau, kemudian mencarikan istri baru bagi Zaid dengan mengawinkannya dengan Ummu Kalsum binti Uqbah. Disebabkan peristiwa tersebut, terjadi kegoncangan dalam masyarakat kota Madinah. Mereka melemparkan kecaman kenapa Rasul menikahi bekas istri anak angkatnya. Tantangan dan kecaman ini dijawab Allah dengan wahyunya yang membedakan antara anak angkat dan anak kandung atau anak adaptasi dengan anak sebenarnya, sekaligus membatalkan adat kebiasaan yang berlaku selama itu. Pernyataan wahyu itu berbunyi sebagai berikut: Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki yang ada bernama kalian, tetapi ia adalah Rasul Allah dan Nabi penutup. Quran Surah Ahzab ayat 40. Dengan demikian, kembali Zaid dipanggil dengan namanya semula, yaitu Zaid bin Haritsah. Dan sekarang, tahukah Anda bahwa kekuatan Islam yang pernah maju ke medan perang Al-Jumuh, komandannya adalah Zaid bin Haritsah? Dan kekuatan-kekuatan laskar Islam yang bergerak maju ke medan pertempuran At-Taraf, Al-Is, Al-Hismi, dan lainnya, panglima pasukannya adalah Zaid bin Haritsah juga. Begitulah sebagaimana yang pernah kita dengar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an tadi. Setiap Rasulullah mengirimkan Zaid dalam suatu pasukan, pasti ia yang diangkat menjadi pemimpinnya. Akhirnya datanglah perang Mu'tah yang terkenal itu. Adapun orang-orang Romawi dengan kerajaan mereka yang telah tua bangka, secara diam-diam mulai cemas dan takut terhadap kekuatan Islam. Bahkan mereka melihat adanya bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan dan wujud mereka, terutama di daerah jajahan mereka, Syam atau Syria, yang berbatasan dengan negara dari agama baru ini, yang senantiasa bergerak maju dalam membebaskan negara-negara tetangganya dari cengkraman penjajah. Bertolak dari pikiran demikian, mereka hendak mengambil Syria sebagai batu loncatan untuk menaklukkan Jazirah Arab dan negeri-negeri Islam. Gerak-gerik orang-orang Romawi dan tujuan terakhir mereka yang hendak menumpas kekuatan Islam dapat tercium oleh Nabi. Sebagai seorang ahli strategi, Nabi memutuskan untuk mendahului mereka dengan serangan mendadak daripada diserang di daerah sendiri dan menyadarkan mereka akan keampuhan perlawanan Islam. Demikianlah, pada bulan Jumadil Ula tahun yang ke-8 Hijriah, tentara Islam maju bergerak ke Balqa di wilayah Syam, dan mereka sampai di perbatasannya. Mereka dihadapi oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Heraklius, dengan mengerahkan juga kabilah-kabilah atau suku-suku Badui yang diam di perbatasan. Tentara Romawi mengambil tempat di suatu daerah yang bernama Masyarif, sedang laskar Islam mengambil posisi di dekat suatu negeri kecil yang bernama Mu'tah, yang jadi nama pertempuran ini sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui benar arti penting dan bahayanya peperangan ini. Oleh sebab itu, beliau sengaja memilih 3 orang panglima perang yang di waktu malam bertakarub mendekatkan diri kepada Ilahi, sedang di siang hari sebagai pendekar pejuang pembela agama Allah. 3 orang pahlawan yang siap menggadaikan jiwa raga mereka kepada Allah, mereka yang tiada berkeinginan kembali, yang bercita-cita mati syahid dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah, mengharap semata-mata ridha Ilahi dengan menemui wajahnya yang maha mulia kelak. Mereka yang bertiga secara berurutan memimpin tentara itu ialah: pertama, Zaid bin Haritsah, kedua, Ja'far bin Abi Thalib, dan ketiga, Abdullah bin Rawaha. Semoga Allah ridha kepada mereka dan menjadikan mereka ridha kepadanya, serta Allah meridai pula seluruh sahabat-sahabat yang lain.
Begitulah apa yang kita saksikan di permulaan cerita ini. Sewaktu berangkat, Rasul berdiri di hadapan pasukan tentara Islam yang hendak berangkat itu. Rasul melepas mereka dengan amanat. Kalian harus tunduk kepada Zaid bin Haritsah sebagai pimpinan. Seandainya ia gugur, pimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan seandainya Ja'far gugur pula, maka tempatnya diisi oleh Abdullah bin Rawaha. Sekalipun Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat kepada Rasul dari segi hubungan keluarga, sebagai anak pamannya sendiri. Sekalipun keberanian ketangkasannya tak diragukan lagi, kebangsawanan dan turunannya begitu pula, namun ia hanya sebagai orang kedua sesudah Zaid, sebagai panglima pengganti. Sedangkan Zaid beliau angkat sebagai panglima pertama pasukan. Begitulah contoh dan teladan yang diperlihatkan Rasul dalam mengukuhkan suatu prinsip. Bahkan Islam sebagai suatu agama baru mengkikis habis segala hubungan lapuk yang didasarkan pada darah dan turunan atau yang ditegakkan atas yang batil dan rasialisme, menggantikannya dengan hubungan baru yang dipimpin oleh hidayah ilahi yang berpokok kepada hakikat kemanusiaan. Dan seolah-olah Rasul telah mengetahui secara gaib tentang pertempuran yang akan berlangsung, beliau mengatur dan menetapkan susunan panglimanya dengan tertib dan berurutan. Zaid, lalu Ja'far, kemudian Ibnu Abi Rawaha. Ternyata ketiga mereka menemui Tuhannya sebagai syuhada sesuai dengan urutan itu pula. Dan kaum muslimin melihat tentara Romawi yang jumlahnya menurut taksiran tidak kurang dari 200.000 orang. Suatu jumlah yang tak mereka duga sama sekali. Mereka terkejut. Tetapi kapankah pertempuran yang didasari iman mempertimbangkan jumlah bilangan? Ketika itulah, di sana mereka maju terus tanpa gentar, tak peduli dan tak menghiraukan besarnya musuh. Di depan sekali kelihatan dengan tangkasnya mengendarai kuda, panglima mereka, Zaid, sambil memegang teguh panji-panji Rasulullah SAW, maju menyerbu laksana topah. Di celah-celah desingan anak panah, ujung tombak dan pedang musuh. Mereka bukan hanya semata-mata mencari kemenangan, tetapi lebih dari itu, mereka mencari apa yang telah dijanjikan Allah, yakni tempat pembaringan di sisi Allah. Karena sesuai dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga sebagai imbalannya. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Zaid tak sempat melihat pasir Balqa, bahkan tidak pula keadaan bala tentara Romawi. Tetapi ia langsung melihat keindahan taman-taman surga dengan dedaunannya yang hijau berombak laksana kibaran bendera yang memberitakan kepadanya bahwa itulah hari istirahat dan kemenangannya. Ia telah terjun ke medan laga dengan menerpa, menebas, membunuh atau dibunuh. Tetapi ia tidaklah memisahkan kepala musuh-musuhnya. Ia hanyalah membuka pintu dan menembus dinding yang menghalanginya ke kampung kedamaian, yaitu surga yang kekal di sisi Allah. Ia telah menemui tempat peristirahatannya yang akhir. Ruhnya yang melayang dalam perjalanannya ke surga, tersenyum bangga melihat jasadnya yang tidak berbungkus sutera dewangga, hanya berbalut darah suci yang mengalir di jalan Allah. Senyumnya semakin melebar dengan tenang penuh nikmat, karena melihat panglima yang kedua, yaitu Ja'far melesit maju ke depan laksana anak panah lepas dari busurnya, untuk menyambar panji-panji yang akan dipanggulnya sebelum jatuh ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.